Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita masih akan membahas materi mengenai teks cerpen bagian kedua. Mohon disimak penjelasan dari Ibu ya. Struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen terdiri dari orientasi. Pada tahap ini berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Kedua, komplikasi. Pada tahap ini sudah mulai muncul konflik, lalu ada peningkatan konflik hingga konfliknya memuncak atau klimaks. Ketiga, evaluasi. Pada tahap ini ditandai dengan adanya konflik yang mulai diarahkan pada pemecahannya. Keempat, resolusi. Pada tahap ini sudah muncul solusi untuk mengatasi konflik yang dialami oleh tokoh. Berikut analisis struktur teks cerpen. Ada cerpen judulnya Keadilan karya Putu Wijaya. Struktur yang pertama adalah orientasi. Ada pada paragraf pertama dan kedua, di mana sudah ada pengenalan tokoh, lalu ada latar ceritanya. Berikutnya adalah strukturnya komplikasi, di mana di situ sudah muncul konflik, lalu ada peningkatan konfliknya. Lalu sudah mulai pula muncul puncak konflik atau klimaksnya. Lalu ada evaluasi, sudah mengarah kepada pemecahannya. Lalu ada resolusi atau sudah berkaitan dengan solusi yang akan dialami tokohnya. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks cerpen. Terdiri dari 3 kaidah kebahasaan teks cerpen. Yang pertama menggunakan kalimat deskriptif. Yang kedua menggunakan kata atau kalimat ekspresif. Dan yang ketiga menggunakan majas. Yang pertama menggunakan kalimat deskriptif. Artinya adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek, hal, orang, atau peristiwa secara rinci, sehingga pembaca seperti melihat, mendengar, dan merasakan apa yang digambarkan. Kalimat deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan latar dan tokoh dalam cerpen. Berikut Ibu berikan contohnya. Contohnya penggambaran latar. Di sini listrik sudah 4 tahun masuk kampungku dan sudah banyak yang dilakukannya. Nah, di sini jelas ya bahwa kalimat deskriptif ini kalimat ini dijelaskan secara rinci untuk menggambarkan latarnya. Latarnya yaitu berupa latar tempat, yaitu menjelaskan tentang secara rinci kampungnya seperti apa setelah dimasuki oleh listrik. Lalu ada penggambaran tokoh. Di sini jelas ya, kalimat deskriptif ini dijelaskan secara rinci untuk menggambarkan fisik tokoh. Wajahnya kasar-kasar seperti tengkorak, kulitnya liat seperti belulang, pipinya selalu menonjol oleh susur tembakau yang ada dalam mulutnya, jalannya tegak seperti orang maharani yang angkuh. Ya, ini kalimat deskriptifnya untuk menggambarkan tokoh. Selanjutnya adalah menggunakan kata atau kalimat ekspresif. Kalimat ekspresif adalah penggunaan kata atau kalimat yang mampu mengekspresikan perasaan pengarang melalui tuturan tokoh. Kalimat ekspresif biasanya menggunakan kata seru atau interjeksi, kata serapan, atau penggunaan simbol tertentu. Baiklah, berikut contoh dari penggunaan kata atau kalimat ekspresif.
Seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya, penggunaan kata atau kalimat ekspresif harus mampu mengekspresikan perasaan pengarang melalui tuturan tokoh. Perhatikan contoh berikut ini. Ya, jelas ya, dalam teks atau kutipan teks berikut ini terdapat tuturan tokoh antara Nah dan Bahdanu. Tuturan tokoh biasanya ditandai oleh kalimat langsung yang ada tanda petiknya. Di sini Neong keluar dari mulut Nah mendirikan bulu-bulu di kulit penonton. Rasakan, seru Mbah Danu bengis dan sapu lidi terus-menerus menghantam Nah dengan irama rumba. Minggat, ayo minggat, teriak Mbah Danu dengan amat murka dan dengan tendangan jitu. Jelas ya? Jelas bahwa tuturan tokoh tersebut mengekspresikan perasaan pengarang melalui karakter tokohnya. Contohnya di sini Mbah Danu dijelaskan bahwa sangat murka dan bengis melalui tuturan-tuturan tokohnya, ya. Lalu menggunakan majas yang ketiga ya. Majas merupakan pemanfaatan kata atau kalimat untuk memperoleh efek tertentu. Dengan penggunaan majas, teks akan memiliki efek lebih indah, imajinatif, ataupun ekspresif. Yang pertama, majas yang dominan muncul dalam teks cerpen adalah majas repetisi. Adalah majas pengulangan kata, frasa, atau kalimat yang dianggap penting. Contohnya, aku pergi tanpamu, aku datang tanpamu, aku memetik gitar tanpamu, aku hidup tanpamu, aku mati tanpamu. Jelas ya, ada pengulangan kata ganti orang yaitu aku. Ini merupakan contoh dari majas repetisi. Yang B, majas litotes adalah majas yang merendahkan diri sendiri agar terkesan tidak sombong. Contohnya, maaf tante, saya hanya dapat membawakan bingkisan sekedarnya. Padahal bingkisan yang dia bawa itu sangat mewah. Ini merupakan majas litotes. Yang C, majas pleonasme adalah majas yang menggunakan beberapa kata bersinonim secara bersamaan dalam satu kalimat. Contohnya, anak Pak Kepala Desa sangat amat cerdas sekali. Ini pleonasme ya. Jadi banyak kata-kata bersinonim digunakan secara bersamaan dalam satu kalimat. Sangat amat sekali. Padahal hanya ingin menunjukkan bahwa anak Pak Kepala Desa itu sangat cerdas, luar biasa gitu. Yang D, majas hiperbola adalah majas yang memberikan makna secara berlebihan. Contohnya, saat ibu marah, suaranya akan menggelegar, serasa gendang telingaku akan pecah. Berlebihan ya, karena apa? Masa suara teriakan dapat membuat gendang telinga pecah? Itu nggak mungkin ya. Yang F, majas paradoks adalah majas yang membandingkan dua situasi berlawanan secara bersamaan. Contohnya, saat yang lain tertawa bahagia, dia menangis di sudut ruangan. Ya, situasinya berbeda ya. Yang satunya tertawa bahagia, yang berikutnya situasinya menangis sedih di sudut ruangan. Ya, dua situasi berbeda dijadikan dalam satu kalimat. Itu merupakan majas paradoks. Lalu G, majas personifikasi adalah majas yang mengumpamakan benda mati sebagai manusia. Contohnya, pulpen itu menari-nari di atas kertas. Pulpen benda mati tapi bertindak seperti manusia dapat menari. H, majas ironi adalah majas yang menyatakan suatu hal secara berkebalikan dengan maksud menyindir. Contohnya, rapi sekali seragamu yang tak pernah disetrika itu, terlihat seperti kertas yang diremas-remas. Ini sindiran ya, tapi sindiran secara halus. Yang I, majas eufemisme adalah majas yang menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar atau kurang sopan. Contohnya, sejak seminggu lalu ayahku dibebas tugaskan. Maksudnya dia ingin bilang ayahnya itu dipecat atau diberhentikan, tapi dengan menggunakan kata-kata yang lebih sopan.
Baiklah, berikut penjelasan dari Ibu ya mengenai struktur dan kaidah kebahasannya. Semoga kalian mengerti. Tugasnya adalah mudah, hanya ada 4 soal, di mana setiap nomor kalian menentukan jenis majasnya. Contohnya, di tengah keramaian aku masih merasa kesepian. Ini merupakan majas apa? Kalian tulis, kalian berikan penjelasan. Begitupun nomor 2, 3, dan 4. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Kerjakan tugasnya secara mandiri, jujur, lalu tepat waktu. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi Ibu secara langsung melalui WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.